Oke, jadi mekanisme talk hari ini itu mungkin 20 sampai 30 menit itu ada sedikit pemaparan dari Mbak Elanya. Nah, setelah itu baru kita tanya jawab ya dari peserta dan dari saya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilakan ya, lah. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Mas Edi. Kenalin, nama saya Daniela. Ya, ini repeat lagi nih omongannya si Edi. Kita langsung present aja ya ke topik hari ini. Kemarin sih saya nulisnya kayak efficient design gitu, tapi desain apa sih kita? Karena kayak lupa naruh di judul itu kita desain apa sih yang kita omongin di sini. Ya, jadi nggak semua desain bisa masuk ke digital marketing dan kita tahu spesifik desain apa yang sebenarnya bisa masuk di digital marketing. Yang pertama yang jelas ya bukan product design dan juga jelas bukan fashion design, apalagi engineering design. Yang kita bakal ngomongin hari ini adalah tentang graphic design. Oke, coba kita balik sebentar dan coba mengerti tentang graphic design. Gimana ya, kalau graphic design itu yang bisa, teman gue yang bisa ngedesain terus gue bisa minta desain gratis ya gitu. Ya ada benernya juga, tapi sebenarnya graphic design itu adalah suatu ilmu yang sebenarnya nge-crafting atau mencoba membuat suatu yang bisa menyampaikan pesan melalui visual dan juga kontennya gitu. Jadi graphic design itu harus bisa mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan, mau itu dari konsep desainernya sendiri, atau itu mau dari klien, atau itu mau dari brand. Oke. Terus gimana kita bisa bilang sih graphic design itu punya impact yang cukup untuk digital marketing gitu? Ya, yang kita tahu sih memang graphic design itu crafting visual dan konten buat nyampein pesan. Tapi di kasusnya digital marketing, graphic design itu benar-benar base-nya untuk bikin brand awareness. Dan kalau misalnya kita ngomongin brand, kita juga pasti bakal mikirin yang namanya visualnya kayak gimana ya. Kayak misalnya contoh-contoh di sini semua bentuk dari konsep graphic design. Jadi graphic design itu nggak cuman kita ngomongin printingan poster atau kita ngomongin brosur selebaran. Graphic design itu bisa untuk segala aset yang menjadi aset visual sebuah brand. Kayak contohnya di sini kita bisa lihat ada Pepsi buat nyindir Coca-Cola, terus juga ada tas buat recycle, kita sebut merchandiser. Atau juga ada bentuk campaign seperti yang di tengah ini gambarnya campaign terhadap North Korea buat ngasih mereka film-film gitu, campaign ngejaga lingkungan, dan juga yang kita lihat di sebelah kanan IKEA ataupun Sanrio di bawahnya itu buat ngejelasin produknya dia melalui billboard. Kita sebut ini sebagai marketing campaign. Marketing campaign itu mempromosikan produk melalui media-media yang berbeda. Dan topik hari ini kita ngomonginnya itu ya tentang online media. Jadi kalau misalnya itu online, berarti kita ngomonginnya digital marketing. Sebenarnya gini, kalau misalnya di agency kita akan nyebutnya ada yang sebutannya above the line dan ada below the line. Kebanyakan kita menggunakan above the line buat nge-reach mass audience, seperti yang kita lihat kayak di TV itu kita sebut yang video-video TVC, atau juga kita bisa lihat iklan-iklan radio gitu. Ya itu melalui komunikasi massa yang lebih besar dan itu nggak ditargetin seperti di digital, karena digital itu lebih narrow. Karena dia lebih narrow, hal yang paling penting adalah user experience. Tentu, soalnya kalau misalnya kita ngomongin user experience, anggapannya gini, ada beberapa ads yang kadang bikin kita sebel gitu kan. Misalnya kita buka media apa gitu, terus pas kita baca-baca ada ads yang ngikutin, terus kita kayak sebel gitu, mau nge-close gimana, kayak gimana. Nah itu adalah konsep dari digital marketing. Tujuannya adalah nge-distract orang supaya either orang itu salah ngeklik atau misalnya emang orang itu tertarik gitu. Nah awalnya dia nggak tertarik. Terus pas dia lihat karena diikutin terus kayak oh ya udahlah mungkin ini mungkin gue butuh juga kayak gitu. Nah itu akan kita sebut sebagai pentingnya user experience di digital marketing. Nah kalau kita ngomongin digital, kita ngomongin masalah waktu, apalagi di online media. Bahkan Google aja dalam setiap detiknya bisa nerima 63.000 keyword untuk di search di setiap harinya gitu.
sedikit aja kita ketinggalan informasi di era online ini, kita tuh ya benar-benar ketinggalan ke belakang. Kayak misalnya kayak online media itu kayak buru-buru tuh mau naruh berita kabarnya si, misalnya kita ngomongin artis gitu, kabarnya si Keke ini lagi ngapain nih, gini. Terus ada yang ketinggalan dalam sekian menit aja ya, pasti dia nggak akan ke-up gitu. Bahkan di Google pun juga akan ketinggalan. Nah, untuk bisa nyampein pesan brand dengan baik secara visual dan konten, kita harus fokus ke efisiensi waktu. Karena efisiensi waktu untuk audiens itu buat ngerti brand kita yang bakal bisa naikin rating suksesnya kita buat dapetin interestnya mereka. Misalnya gini, kayak kita nonton YouTube Ads tuh, kalau misalnya YouTube Ads-nya kelamaan, di opening depannya aja kita udah bete, kita akan mau iklan itu di skip gitu kan. Atau misalnya kita lagi kebuka apa, terus ada iklan, tapi iklannya ngelotnya lama, mungkin karena dia nggak optimize image atau something. Ya audiens yang tadinya harusnya bisa convert, mungkin dia convert, ya dia jadi nggak mau gitu ya, karena ini tidak time efisiensi menurut mereka. Karena ya benar, audiens kita sekarang itu ya tinggalnya di eranya teknologi. Begitu kita punya waktu, ya kita menggunain itu ya buat nge-gather informasi yang baru, buat komunikasi sama orang lain. Mungkin ngabisin waktu saya 5 menit buat nonton Deddy Corbuzier, misalnya kayak gitu. Ya itu benar gitu, makanya kita sebut ini perlunya time efisiensi pada sebuah brand. Ya itu tadi yang sebenarnya yang saya bilang, kalau misalnya bagi mereka ini brand benar-benar wasting time banget ya, mereka pasti udah keburu bete duluan. Jadi setiap dia ngeliat ads kita, siapa tahu dia nggak akan tertarik, kecuali itu mungkin ada promosional. Itu pun juga kalau misalnya produknya attach untuk diri dia sendiri gitu. Jadi ya memang kita harus bikin itu efisien dan bikin itu simple. Untuk bikin itu simple, yang paling penting pertama adalah membuat brand konsistensi. Brand konsistensi ini adalah hal yang paling sering dilupain orang-orang sekarang itu. Karena mereka seneng kayak lihat, kayaknya hari ini kita pakai warna hijau bagus deh, kayaknya kita hari ini pakai warna biru bagus deh, ini gitu. Terus kita gunain tipenya ini gini, jadi nggak konsisten gitu. Memang sih kelihatannya kayak ada banyak variatif gitu, kayak variasinya bagus tuh gini. Tapi karena terlalu banyak variasi, orang tuh jadi nggak attach di dalam pikirannya mereka gitu. Jadi ini sebenarnya brand ini ngomongin apa dan sebenarnya ini apa gitu. Karena nggak ada ciri khas dari sebuah brandnya, karena dia nggak punya brand konsistensi. Oke. Karena kita cuma punya waktu 5 sampai 8 detik buat ngedapetin attention dari audiens kita, jadi kita harus ngebantu mereka untuk mengenal produk atau service kita. Dan hal yang harus kita ingat sebagai desainer adalah logo udah pasti nomor 1, logo tetap harus selalu ada dan sudah jelas peletakannya di mana dan nanti bentuknya seperti apa, colornya apa gitu, nggak berubah yang seperti itu. Begitu juga dengan warna, kayak bisa kita lihat kayak dari awal sampai sekarang konsisten banget yang namanya Gojek warnanya hijau dan putih. Tapi kalau dia GoPay dia ngomongin akan warna biru dan putih gitu. Dan dia punya yang lain-lain kemarin dengan warna yang berbeda, tapi dia udah bikin sebuah brand konsistensi dalam setiap servisnya mereka. Sama seperti Grab juga, dia akan selalu dengan hijau dan putih dan punya 3 garis yang kalau kita lihat di ads-nya suka ada kayak garis-garis gitu, enggak 3 sih, kalau 3 tuh udah jelas kayak Adidas gitu. Dan juga gambar yang kita gunakan juga harus merepresent brand kita. Misalnya kayak saya nggak mungkin dong jualan kayak sampo kecantikan tapi terus saya pakai modelnya cowok gitu. Ya mungkin kalau misal target audiens saya maunya cowok-cowok yang rambutnya jadi indah berkilau gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kenyataannya nggak sesuai target audiens kita, pas si audiens kita ngeliat iklan kita, dia ngerasa ini bukan produk buat saya tuh, padahal sebenarnya produknya buat dia gitu. Dan juga jangan lupain yang namanya fonts yang kita gunain atau jenis huruf yang kita gunain juga jangan selalu berubah-ubah gitu. Mungkin kita bisa mencoba utilize sedikit gitu, tapi nggak merubah dia ganti hari ini pakai ini, itu kayak beda-beda gitu. Ya memang konsisten itu terlihat seperti membosankan, tapi itu hal yang paling penting di awal-awal saat kita membuat sebuah citra dari produk kita, karena kita mau orang-orang itu tahu dulu kita tuh sebenarnya apa dan jualannya apa.
Seperti contoh nih, oke lah Coca-Cola gitu. Ya mungkin kalian ada bilang, Coca-Cola kan brand lama, udah gitu, gini-gini. Ya justru karena brand lama gitu, Coca-Cola kita lihat kalau cuman ada warna merah dan tulisan Coca-Cola, kita tahu itu Coca-Cola gitu. Tapi dia dengan tetap konsisten dari zaman dulu sampai sekarang, dia tetap pakai warna ini selalu ada gitu. Warna putih, warna merah gitu. Di dalam setiap banner ads-nya. Dan bisa kita lihat di sini, ini contoh-contoh banner ads-nya padahal beda-beda negara loh. Berarti dia kan dalam satu aturan, dalam brand konsisten secara regionalnya mereka tetap harus menggunakan warna ini. Jadi kalau seandainya logo Coca-Colanya ini ditutup, orang akan kenal ini Coca-Cola produknya. Saya ingat biru dan putih, merah dan putih ini adalah Coca-Cola. Gitu. Jadi inilah kenapa pentingnya sebuah brand konsistensi di dalam digital marketing. Karena begitu audiens kita sudah tertanam di benaknya dia tentang citra brand kita, pasti itu bakal time efisiensi banget. Jadi begitu dia lihat ads kita, saya tahu nih ini ads ini kan gitu. Dan begitu udah masuk ke dalam otak mereka, mereka otomatis pasti bakal bisa ngomongin brand kita ke orang lain, dan itu sebenarnya adalah hal yang kita harapkan gitu. Oke. Yang kedua, harus user friendly. Better user experience, better relationship. Oke, ya udah jelas gitu, kayak navigasi yang bagus di website. Begitu kita dapetin banner tadi, terus kita klik. Terus pas kita masuk websitenya, kalau loadingnya lama gitu, terus kalau misalnya banyak bugs-nya, error, itu otomatis bounce rate-nya akan tinggi. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ibaratnya gini, kayak tadi kan kita udah ngomongin brand konsistensi nih, kita udah bikin pelang toko gede gitu. Terus sekarang kita punya tokonya nih. Tapi pas orang masuk ke dalam toko kita, kok tokonya berantakan, kok debuan atau kayak gimana gitu. Jadi kan orang otomatis nggak jadi belanja dong. Jadi itu kenapa website itu penting gitu. Dan diperhatikan juga ya, harus selalu di maintenance terus, mengurangi bugs-nya, juga errornya ya. Ya mungkin error nggak mungkin bisa 100% tanpa error gitu, sebuah keajaiban gitu. Tapi bisa lah dibikin untuk nggak begitu tinggi errornya. Dan jangan lupa untuk integrasiin itu ke sosial media. Karena sosial media itu sekarang berperan sangat penting di dalam dunia digital gitu. Bahkan kayak Facebook aja tuh kayak udah bahkan nyatok WhatsApp dan Instagram gitu buat banyak-banyak bikin iklan di mana-mana, dan itu sangat integrate dan bisa masuk ke dalam website kita. Dan jangan lupa juga kita buat ingat itu apapun sekarang harus mobile friendly. Karena orang sekarang megang handphone gitu. Kebanyakan sih ada juga beberapa website yang nggak mobile friendly. Cuman ya gitu problemnya, mungkin orang harus zoom out dulu, harus zoom in dulu, scroll segala macam gitu. Karena emang nggak diutilize untuk versi mobile gitu. Ya kayak misal kita bisa lihat contohnya di sini ada ESPN. Bisa dilihat di bawah itu websitenya ESPN Media Distribution, itu benar-benar jelas. Begitu kita masuk page-nya, cuman bahkan scroll sekali aja kita tuh bisa langsung lihat kategori-kategori yang emang diincar orang-orang gitu. Jadi navigasinya tuh jelas, ini apa dan mau kemana itu udah jelas. Dan bahkan dia bisa ngintegrasiin juga ke sosial medianya mereka. Dan semuanya ini yang kayak saya tadi bilang, brand konsistensinya udah jelas juga gitu. Kita bisa lihat ya, ini ESPN ini ngomongin sport. Mau kayak gimana pun juga, mau dilihat bagaimanapun juga pasti dia tentang sport gitu ESPN. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Digital marketing juga sangat berpengaruh tuh terhadap surat cinta. Anggap aja kita surat cinta yang kita mau kirimin ke audiens kita tuh buat ngingetin kita kalau kita ini ada gitu. Ya melalui email marketing. Email marketing tuh banyak. Salah satunya yang paling banyak digunain orang sekarang tuh MailChimp karena dia udah punya template gitu. Tapi kita juga bisa ngedesain sendiri di MailChimp. Terus apa sih yang mau kita masukin di dalam email marketing kita? Yang jelas visual atau image. Kadang-kadang visual atau image yang kita masukin di dalam newsletter kita itu bisa juga berbentuk GIF gitu, gambar yang bergerak juga. Tapi yang paling penting adalah semua ini dioptimize. Karena percuma sebagai target audiens kita pas dia udah buka email gitu, pas loading time-nya lama gitu, jadi gak sempat dia lihat promosi kita atau informasi yang kita sharing, dia udah keburu close duluan. Ada bahkan newsletternya panjang banget gitu, kayak aduh dibaca gak selesai, ini baca koran atau apa gitu kan, jadi kayak dia udah keburu bete duluan gitu. Jadi better kita bisa masukin sebuah visual yang memancing di depannya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin promosi tentang makanan, taruh gambar makanan yang kayak bener-bener bikin orang lapar gitu, ngesetnya gitu. Misalnya pagi-pagi terus kita taruh tuh misalnya
gambar sarapan apa, terus headline langsung jelas, ayo sarapan pagi yuk, kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa juga kita gunain automation tool ya kayak sama yang kayak di sosial media juga ada. Kita bisa ngeset newsletter kita kapan mau dikirimin, jadi kita nggak perlu lupa gitu, udah semuanya udah terjadwal dengan rapi. Dan jangan lupa untuk selalu masukin call to action. Tombol call to action itu walaupun kadang kita anggap penting nggak penting, tapi ternyata itu bisa mempengaruhi banget untuk conversion. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Mungkin kita kayak ini adalah newsletter dari Dropbox. Agak beda dari newsletter lain biasanya, tapi ini termasuk newsletter yang dibilang bagus karena dia memang simpel, cuman sebegini aja gitu. Tapi informasinya udah dari gambarnya udah jelas kayak sebenarnya kita kayak ngingetin kamu lagi tuh untuk menggunakan kita gitu. Jadi pesannya dia cuman sesimpel itu aja gitu, dan informasi ini sangat berpengaruh. Misalnya saya adalah pengguna Dropbox gitu, terus saya udah lama nggak gunain Dropbox, terus saya dapat ini dan saya teringat lagi gitu, karena selain informasinya gampang dimengerti, kayak oh iya ini reminder saya, mungkin saya harus buka Dropbox saya lagi gitu. Jadi newsletter kalau mau langsung on point aja gitu, kita nggak perlu masuk scroll panjang-panjang dipercantik dan dipercantik pokoknya estetika gitu, tapi kita nggak mikirin audiens kita dan user kita tuh sebenarnya nganggap ini time consuming atau enggak sih kayak gitu. Nah yang keempat, kita harus mengutilize ads. Nah untuk nge-spend budget effectively, kalau misalnya kita ngomongin digital marketing, kita ngomongin soal spend budget. Beda dengan ATL, kayak misalnya kita kayak punya 1 miliar nih, saya mau bisnis 1 miliar, saya mau bikin TVC gini, ya reach audience, mass audience itu bakal dapat. Untuk kita tahu atau enggaknya ads kita itu berhasil di dalam mass audience itu, kita akan mendengarkan informasi itu dari media atau itu menjadi tren yang viral. Nah tapi untuk di digital, kita nggak bisa langsung ngebuka ads kita sebagian gitu gedenya, kita nggak mau nge-spend hal yang sebenarnya nggak berpengaruh buat kita, maksudnya saya nggak mau nge-spend 10 juta gini yang ternyata saya cuma dapat 1 user dan 2 user gitu. Saya nggak bisa nge-reach sebanyak ini gitu. Lebih baik saya bayar 10 juta buat iklan radio yang mungkin orang beli atau enggak, tapi orang dengar gitu. Nah ini dia, makanya digital marketing itu sangat penting banget supaya kita bisa nge-set target audiens kita secara benar. Gimana caranya kita bisa bilangin soal target audience gitu. Jadi begitu kita tahu tentang brand, kita harus bisa coba bagaimana bilangnya, men-set demografinya apa sih, geografinya apa sih, sosial kelasnya, interestnya. Kayak kita ngomongin demografi itu kayak mungkin rentang usianya dia, terus kalau kita ngomongin geografi kita ngomongin lokasinya di mana gitu. Audiensnya Jakarta Selatan dan audiensnya orang Bekasi akan beda gitu. Audiensnya orang Surabaya dan audiensnya orang Medan akan beda pasti ya. Nah makanya kita butuh riset di situ. Dan juga social class kita bisa dibilang dalam ilmu marketing ada A, B, C dan D gitu. Ada yang juga. Nah target audiens A kita bisa hilang dengan rentang misalnya pendapatan dalam sebulan sekian juta gitu, dan C sekian juta gitu. Jangan sampai yang kita bikin brand kita harusnya bisa jualan di C gitu, tapi malah kita paksa untuk jualan di A gitu. Yang udah jelas orang A nggak akan beli karena ya bukan audiensnya. Kayak saya ditawarin gini nih, saya nggak suka makan nasi goreng, tapi ini orang maksa-maksa saya buat makan nasi goreng, gimana ya gitu. Nah itu yang sebutannya kita incorrect set target audience. Nah jangan lupa selalu optimize image, karena ya udah jelas kalau semakin image bagus, oke gitu, gambarnya jernih nggak pecah gitu, ya bagus gitu. Tapi loading time-nya bagaimana? Nah itu harus dipertimbangkan gitu, karena ya balik lagi time efficiency. Dan juga ads placement, kita harus lihat juga target audience kita itu orang apa sih, maksudnya sekarang pengguna Instagram beda, pengguna TikTok beda, ada pengguna YouTube, ada pengguna Facebook. Ya kayak saya nggak menggunakan Instagram, saya juga main Facebook jarang-jarang gitu. Saya sukanya main warawiri di Line Today misalnya ya, berarti iklan-iklan yang ada di sosial media kayak Facebook dan Instagram nggak akan pernah nge-reach saya karena saya nggak ada di sana gitu. Nah itu harus yang dipertimbangkan oleh kita sebagai yang punya brand. Dan selalu jangan pernah lupa tentang click to action button, karena ya itu balik lagi adalah conversion. Oke. Tapi ya itu lagi, nge-set target audience itu ya bukan pekerjaan semalam kayak
bisa bangun candi Prambanan gitu, nggak langsung bisa jadi. Di sini bukan kita nggak bisa nebak-nebak pakai ilmu dukun atau pakai ya kita nanya wangsit gitu, enggak. Ini di sini adalah kita butuh banyak data dan research gitu. Kita harus selalu ngetes, yang kita sebut itu adalah A/B testing. Ya, ini adalah study case tentang A/B testing. Jadi Vayo coba ngeset targetnya audiens dia tuh sebenarnya suka iklannya seperti apa atau dia maunya seperti apa sih gitu. Jadi bahkan dia bikin kayak 3 variasi banner ads di sini yang berbeda dari segi headline, sub headline, dan juga ada yang beda dari segi warna dan bahkan penempatan gambarnya gitu. Jadi di sini dia akan bisa tahu, bisa determine oh ternyata iklan yang seperti ini, yang variasi ini ternyata lebih banyak diklik. Coba kita pakai konsep yang ini untuk beberapa iklan kita dalam beberapa minggu ke depan. Nah, dengan kita dapat kliknya lebih tinggi, klik rate-nya lebih tinggi, otomatis kan budget yang kita spend itu lebih efisien dong. Karena ya uang yang saya taruh di sini nggak gambling gitu, udah jelas keluarnya kemana gitu. Dan ya seperti ini, misalnya kayak di Facebook business page atau di Google Ads kita juga bisa ngeset A/B testing gitu. Kita bisa bahkan melihat ads apa sih yang berpengaruh atau tidak gitu. Kita bisa lihat dari segi headline-nya atau dari segi gambarnya, pemilihannya. Balik lagi kenapa graphic design sangat penting dalam digital marketing, karena unsur graphic design itu di sini ilmunya akan kepake gitu. Untuk pemilihan fontnya, pemilihan warna, pemilihan gambar, dan sense designer itu akan sangat dipertaruhkan gitu untuk spend budget wisely. Nah makanya baik lagi saya bilang sebagai graphic designer yang baik, yang udah ngebantu performance marketing atau digital marketing, bikin ads yang banyak gitu untuk testing, kita akan jadi tahu audiens kita gimana dan kita akan bisa ngebantu buat nge-spend budget yang lebih kecil. Jadi kita bisa lebih banyak ngelakuin research gitu, riset lagi untuk kedepannya gitu. Dan mungkin ada strategi marketing lain. Jadi kita nggak cuma terjebak di A/B testing. Dan ya A/B testing itu adalah tahapan awal yang paling penting. Jadi kalau misalnya sekarang kita bingung kok ini saya bikin postingan gitu, ini A/B testing itu juga nggak cuman kita ngetes dalam ads aja gitu. Kalau misalnya sosial media kita ngetes gitu, ini kita bikin postingan nih hari ini kok likes-nya banyak banget sampai 16.000 gitu. Ini kenapa ya? Apa karena gambarnya? Apa karena kontennya ya gitu. Terus kita coba lagi besok dengan gambar yang sama, tapi kontennya dibedain. Kita lihat likes-nya bagaimana. Kita coba lagi besok dengan konten yang sama, gambarnya dibedain, kita likes-nya bagaimana. Dengan hal-hal seperti itu yang kita selalu ngetes, kita akan bisa ngeset target audiens kita dengan benar. Jadi kita punya strategi yang lebih efektif. Dan lebih lagi sebenarnya digital marketing itu juga nggak berhenti di sosial media dan Google gitu. Ada yang lebih gede lagi. Kita tahu ada 2 billion active user ya. YouTube kita tahu banyak banget YouTuber yang dapat penghasilan dari sini. Dan of course placing ads di sini adalah hal yang sangat gambling gitu, karena orang-orang sih mau skip aja gitu. Mereka udah bete nonton TV, udah banyak iklannya nih, nonton YouTube iklan lagi, di tengah iklan lagi gitu. Kayak persyaratannya ya kita harus bikin konten di atas 10 menit baru kita bisa masang ads gitu ya. Walaupun orang bete, tapi itu hal yang penting buat kita karena ads kita akan ada di situ. Dan kita harus bisa berpikir lebih supaya orang-orang itu nontonin iklan kita, nggak pengen skip aja gitu. Karena percuma udah bikin iklan bagus-bagus terus dimasukin ke situ, dalam 5 detik pertama si audiens kita udah kabur duluan, nggak mau lihat iklannya kita gitu. Beda sama TV yang dipaksa kita lihat gitu. Kalau enggak ya ketinggalan sinetron azab gitu misalnya. Terus yang terakhir yang penting ya udah jelas kita harus kreatif gitu. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu kita nggak ngomongin soal out of the box, pemikiran yang kayak saya mau jadi kayak Salvador Dali deh, soalnya dia bisa gini bisa gitu, nggak ya ada idealisme kayak gitu-gitu. Nggak, kreatif kita adalah berpikir secara lateral, berpikir kita kayak gimana sih kita bisa ngelawan misalnya gitu, kasus yang saya mau bawa gini, gimana sih kita bisa ngelawan si skip button tadi gitu, dengan cara yang nggak maksa orang gitu, tapi orang akan ngeliatin. Di sini ada study case lain. Jadi ini study case-nya dari iklan Geico.
Saya taruh di sini gambar GIF karena kalau diklik YouTube-nya saya takut gambarnya agak susah download. Jadi sebenarnya ini adalah iklan 15 detik dan orang nggak sadar ini iklan 15 detik karena orang ngelihat ini bergerak semuanya, ini ngapain sih gitu. Dan judul campaign ini adalah unskippable ads. Jadi mereka ngomongin ini ads yang nggak pasti bisa di skip. Kalau misalnya suaranya kedengeran di sini kedengeran kalau mereka tuh sebenarnya lagi ngomongin si servisnya loh. Jadi kita secara nggak langsung nontonin iklan ini sambil menyimak mereka soal asuransi mobil. Dan ini kita sebut makanya kreatif gitu. Gimana sih caranya biar 15 detik mereka nonton iklan? Ya udah bikin aja kayak gini, alurnya orang bingung loh kenapa kok didorong-dorong gitu. Jadi orang nontonin, padahal secara nggak langsung mereka udah kehipnotis sama si Geico ini ngomongin asuransi mobil. Ya kayak gitu. Ya ini misalnya adalah study case-nya. Oke. Jadi sekian present singkat saya.